Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur lagi, mari kita melandasi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena ada lagi kesempatan kami ada dan hidup untuk kami menjalani hari ini. Namun sebelumnya kami mau memulai dengan merenungkan firman-Mu. Anugerah dan kasih setiamu Tuhan kiranya melingkupi kami melalui Roh Kudus, beri pengertian dan hikmat agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita, persembahan tubuh adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada juga ibadah yang tidak sejati. Ibadah yang sejati itu dalam bahasa Yunani disebut latreia atau aboda, bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Indonesia disampaikan kata ibadah, Ibraninya abad, mengabdi. Ya, orang sering kasih nama obed, gitu ya. Sedangkan yang sejati diterjemahkan dari kata Yunani logikos, arti harfiahnya adalah sesuai akal budi atau seperti pada pikiran dan kehendak Allah. Dalam Roma 12 ayat 2. Artinya ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang logik, berakal sehat, tertib, sopan, yang semuanya seturut firman Allah dan memuliakan Allah. Nah, inilah pengertian dari ibadah yang sejati. Nah, tema kita persembahan tubuh adalah ibadah yang sejati. Mengapa? Karena dengan apakah orang itu melakukan persembahan jika tidak punya tubuh? Untuk memuji Tuhan, dia butuh mulut. Mendengar firman, dia butuh telinga. Pergi ibadah membutuhkan kaki dan melakukan apapun pelayan dengan tangan dan seterusnya. Dengan kata lain, arti dan maksud persembahkanlah tubuh hendak menekankan kepada hal-hal yang kelihatan, yang nampak dan yang berbuah. Nah, pertanyaannya, persembahan tubuh yang bagaimana atau seperti apa yang disebut sebagai ibadah yang sejati? Jawabannya adalah persembahan tubuh yang hidup. Yang hidup. Maksudnya beribadah dengan menyertakan Roh Kudus. Seperti contoh, mempersembahkan materi atau uang, namun harus dengan iman dan hati yang penuh ucapan syukur. Waktu memuji Tuhan harus dengan ekspresi memuji Tuhan, dengan semangat. Ada jiwa roh yang menyala-nyala. Kemudian yang kudus, itulah yang dikatakan. Bahasa Yunaninya kados atau hagios, dipisahkan. Maksudnya adalah ketika kita beribadah semuanya dipisahkan, dikhususkan dan dikuduskan untuk Tuhan. Contoh soal waktu, ibadah 2 jam itu kita khususkan untuk Tuhan. Jangan terlambat, jangan ngobrol, apalagi bersungut-sungut saat khotbah karena merasa kelemahan atau kelamaan. Apalagi saat kita memberikan persembahan, jangan kasih sisa atau jangan sungguh kita memberi itu karena hasil dari belanjaan kita, sudah sisa, sudah lusuh, sudah dilipat-lipat lagi, tetapi harus dikhususkan, disiapkan sebelum ke gereja. Taruhlah itu di amplop yang bagus. Itulah arti persembahan yang kudus, tanda kita menghormati Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberi kita sisa atau lusuh, apalagi dilipat-lipat. Kemudian yang berkenan, itulah persembahan tubuh yang berkenan. Maksudnya antara pribadi yang memberi persembahan dengan persembahannya harus benar dapatnya dan benar motivasi kita memberi. Dapatnya bukan karena korupsi dan memberinya bukan juga untuk pamer. Kalau beribadah dan melayani harus penuh kasih, rendah hati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hidup di rumah, di kantor, di gereja itu sama. Pertanyaannya, dasar atau motivasi dari semua yang kita sudah persembahkan itu apa? Ada di ayat 1 bagian A yang berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Artinya bahwa kita beribadah semata-mata karena kita telah mengalami kemurahan Allah. Dan karena kemurahan Allah itulah kita harus all out, totalitas, loyalitas, sungguh-sungguh. Bahkan habis-habisan seluruh sumber-sumber kemampuan daya kita untuk kita persembahkan, untuk kita datang beribadah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk sungguh kita dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Karena itulah ibadah yang sejati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia,
untuk kami beribadah dengan memberi hidup kami, tubuh kami, untuk boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.